Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sifat-sifat koligatif dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi sifat koligatif larutan, saya mau membahas terlebih dahulu tentang definisi larutan. Apa sih larutan itu? Mari kita lihat video berikut. Misalnya, saya mempunyai 250 liter air yang dituangkan ke dalam sebuah gelas. Lalu saya tambahkan 1 sendok gula pasir. Nah, kemudian saya aduk-aduk sampai gulanya larut. Nah, sekarang saya tidak bisa lagi membedakan mana air dan mana gulanya. Kenapa? Karena antara air dan gula tadi sudah tercampur secara sempurna. Campuran yang tercampur secara sempurna ini disebut dengan campuran homogen. Campuran homogen inilah yang dinamakan dengan larutan. Larutan adalah campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut. Pada contoh tadi, yang berperan sebagai pelarut adalah air, sedangkan zat terlarutnya adalah gula. Ternyata, larutan memiliki sifat khas. Sifat khas ini disebut dengan sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang hanya bergantung pada jenis partikel zat terlarut, tetapi tidak bergantung pada jenis partikel zat terlarut. Misalnya, saya memiliki 2 larutan, yang satu larutan gula dan yang satunya larutan urea. Jika jumlah partikel gula di dalam larutan gula dan jumlah partikel urea di dalam larutan urea sama banyak, maka besar sifat koligatifnya akan sama besar juga. Sifat koligatif larutan ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, penurunan titik beku. Yang ketiga, kenaikan titik didih, dan yang keempat, tekanan osmotik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan contoh sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah tekanan uap kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Contohnya yaitu fenomena laut mati. Laut mati ini berada di negara Yordania. Jika kita berenang di laut mati ini, kita tidak akan pernah tenggelam. Semua benda-benda yang berada di laut mati itu akan terapung. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ternyata, kadar garam yang ada pada laut mati itu sangat tinggi dibandingkan dengan kadar garam pada laut umumnya. Nah, dengan adanya kadar garam yang sangat tinggi tersebut, menyebabkan air itu tidak mudah menguap. Karena itulah, semua benda yang berada pada laut mati itu akan terapung dan tidak akan pernah tenggelam. Itu adalah contoh penerapan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif yang kedua adalah penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah titik beku suhu di mana suatu cairan mulai membeku. Contohnya yaitu anti beku pada radiator mobil. Di daerah beriklim dingin seperti Korea, Jepang, Inggris, Prancis, dan lain-lain, biasanya air radiator pada mobilnya ditambahkan dengan etilen glikol. Mengapa harus ditambahkan etilen glikol pada radiator mobil mereka? Karena pada daerah beriklim dingin, air radiatornya sangat mudah membeku. Jika keadaan ini dibiarkan, maka radiator kendaraan mereka akan cepat rusak. Dengan penambahan etilen glikol itu ke dalam air radiator, diharapkan titik beku air di dalam radiator tadi menurun. Dengan kata lain, air radiator tidak mudah membeku. Sifat koligatif yang ketiga adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah suhu di mana tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan udara luar.
atau tekanan di atas permukaan cairan. Contohnya adalah air yang sedang mendidih. Ternyata, titik didih larutan selalu lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Contohnya, pada bejana pertama, saya didihkan pelarut murni yang dalam hal ini adalah air. Nah, ternyata air ini mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian, pada bejana kedua, saya didihkan larutan gula. Ternyata larutan gula ini mendidih pada suhu 100,52 derajat Celcius. Itu artinya, air pada larutan gula mengalami kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih larutan gula ini tergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya, yang dalam hal ini adalah gula. Semakin banyak kandungan gulanya, maka kenaikan titik didihnya akan semakin tinggi. Ini adalah contoh kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif yang keempat atau yang terakhir adalah tekanan osmotik larutan. Tekanan osmotik larutan adalah peristiwa mengalirnya molekul-molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeabel. Contohnya adalah mesin cuci darah. Nah, biasanya pada penderita gagal ginjal, mereka harus mengalami terapi cuci darah, tetapi ini menggunakan metode dialisis, yaitu proses perpindahan molekul-molekul kecil melalui membran semipermeabel dan masuk ke cairan lain kemudian dibuang. Membran ini tidak dapat ditembus oleh molekul-molekul besar seperti protein, sehingga akan tetap berada di dalam darah. Itu adalah contoh tekanan osmotik larutan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai pengertian dan contoh sifat-sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari.